Mengapa kau tidak melancarkan serangan? Di tengah udara, Sun Yan melihat bahwa Wu Chen hanya bertahan, tidak menyerang. Ia juga penasaran. Wu Chen berkata, ini belum waktunya. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Berusahalah sekuat tenaga untuk melepaskan ki pedangmu. Meskipun kekuatan serangan Sun Yan sangat kuat, Wu Chen tahu bahwa ia belum melakukan yang terbaik dan tampaknya memiliki beberapa keraguan. Di sini, Sun Yan ragu-ragu. Tindakan Wu Chen membingungkan. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang ingin dilakukannya. Ia memiliki keraguan karena ia tidak ingin menyakitinya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kau bisa melakukannya. Wu Chen berkata dengan suara yang dalam bahwa meskipun serangannya kuat, Raja Abadi miliknya belum mencapai batas dan tidak dapat menghancurkan tubuh Raja Abadi miliknya. Baiklah, kalau begitu kau harus siap. Meskipun ia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan pria itu, ia mengerti. Selain itu, dia juga ingin mencoba melihat apakah 10.000 pedangnya dapat menghancurkan tubuh Raja Abadi yang tak terkalahkan. Sun Yan, dengan pedang di tangannya, penuh dengan cahaya warna-warni, dan matanya penuh dengan cahaya ajaib. Seluruh tubuhnya turun ke bumi seperti seorang dewi, dengan keagungan yang tak tertandingi. Di sekelilingnya, pedang Dharma yang tak terhitung jumlahnya, satu lapis demi satu gelombang demi satu, menjulur keluar, dan terus-menerus melancarkan serangan teroris ke Wu Chen. Pada saat yang sama, 7 pilar pedang yang mengguncang surga, yang menjulang dari langit yang dipenuhi pedang, memanjang dengan cepat, meluas keluar, dan dalam sekejap mata, mereka sekuat dan sekuat pelukan satu orang, yang sangat menakutkan. Baiklah. Dengan suara yang tumpul dan goncangan tubuh Sun Yanxian, dia mengerahkan formula pedang tertinggi, yang sangat melelahkan. Dia tidak dapat menahannya. Ledakan. Pada saat yang tepat, seluruh langit dan bumi tampak mendidih. Roh langit dan bumi di ruang Biwutai menyatu menuju tengah langit. Itu diserap oleh Sun Yan dan diubah menjadi kekuatannya sendiri untuk meningkatkan kekuatan gerakan. Dengan pedang di tangan, Sun Yan mengerahkan seluruh kekuatannya dan membelahnya dengan seluruh kekuatannya. Pedang itu bergetar hebat dan berdeguk seperti gelombang besar. Itu menyebar ke seluruh ruang dalam sekejap. Gelombang menutupi seluruh langit, seperti lautan pedang, bergulung dan menghancurkan dunia. Tiba-tiba, 7 pilar pedang, merobek langit dan langit, keluar dengan kekuatan teror yang tak terhentikan, menderu seperti 7 pedang pemusnahan, menyelimuti seluruh Wu Chen dalam kepunahan. Kekuatan yang mengerikan seperti itu membuat semua orang ternganga dan gemetar hebat. Serangan yang mengerikan seperti itu, jika mereka naik, benar-benar tak terhentikan, akan hancur dalam sekejap, tidak ada kemungkinan lain. Wajah Wu Chen berubah di panggung kompetisi seni bela diri. Serangan sekuat itu membuatnya merasa sangat keras. Pilar pedang besar, dengan kekuatan yang mengerikan, jatuh dengan keras untuk menghancurkan Raja Peri miliknya. Dua kata tidak terucap, Wu Chen mengumpulkan seluruh kekuatan tubuhnya, menopang pertahanan Raja Abadi, dengan bantuan Raja Abadi, menahan kekuatan serangan yang sangat kuat ini. Namun, meski begitu, Raja Peri miliknya masih gemetar dan tidak dapat menahan kekuatan yang sangat besar itu. Di tengah udara, mata Sun Yan menatap Wu Chen. Dia sangat penasaran, mengapa Wu Chen hanya bertahan, tetapi dia tidak menyerang. Apa yang kamu pikirkan? Bukan hanya dia tidak mengerti, yang lain juga tidak mengerti, dan tidak tahu perhitungan seperti apa yang dilakukan Wu Chen. Pada saat ini, wajah Wu Chen pucat, dan tubuhnya gemetar dan hancur, jelas di ambang kehancuran. Sun Yan, berhenti sekarang. Mereka ketakutan oleh orang-orang di Tianqi. Jika mereka terus seperti ini, Wu Chen pasti terluka parah. Bagus. Sun Yan mengangguk, dan dia tidak ingin menyakiti Wu Chen. Tidak, tepat saat dia mencoba melepaskan jurus itu, tiba-tiba, sebuah suara datang dari bawah. Sun Yan tertegun dan bertanya, Wu Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Wu Chen berhasil memaksakan senyum dan berkata, aku punya ide sendiri. Jangan hentikan seranganmu, datang saja. Melihatnya dengan tenang, Sun Yan memikirkannya. Bagaimanapun, dia tidak berhenti menyerang. Dia percaya padanya dan tidak akan pernah mengolok-olok hidupnya. 7 pilar pedang turun dari langit dan membombardir terus-menerus. Kekuatan yang ganas membuat seluruh Raja Peri gemetar terus-menerus. Bersama dengan Wu Chen, mereka juga gemetar bersama. Namun,
Wu Chen mengatupkan giginya, ditopang oleh kuli. Wajahnya seputih kertas, dan dia masih tidak takut. Tidak cukup, tidak cukup. Wu Chen berteriak dan mengeluarkan raungan yang ganas. Semua orang terkejut dan menatapnya. Mereka penuh dengan keraguan tentang apa yang sedang dilakukannya. Wu Chen, apa yang kamu lakukan? Di sisi halaman Bei Chen, semua orang kebingungan. Pada saat yang sama, mereka khawatir tentang kecelakaan Wu Chen. Ada sesuatu yang panjang dan pendek. Dengan cara itu, kehilangan halaman Bei Chen akan menjadi besar. Pada saat ini, Abadi Wuji berdiri dan berkata, jika saya tidak salah, dia seharusnya mencoba menerobos alam kultivasi berdasarkan tekanan besar dari dunia luar. Apa? Ketika Abadi Wuji mengatakan ini, pupil semua orang menyusut. Tanpa diduga, Wu Chen ingin melakukan ini. Apakah dia gila karena berhasil menembus kultivasi hanya karena serangan orang lain? Ya, ini adalah cara paling berbahaya untuk menerobos. Jika ada sedikit kesalahan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ada banyak pembicaraan. Orang-orang di Tianqi juga terkejut. Tanpa diduga, Wu Chen akan menggunakan metode seperti itu untuk menerobos kultivasinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa dia telah membuat tabu besar dalam kultivasi. Jika dia gagal menerobos, dia dapat menyebabkan cedera serius pada tubuhnya. Cedera serius dan bahkan kematian sangat mungkin terjadi. Di panggung kompetisi seni bela diri, Wu Chen memperkuat dirinya sendiri. Dia juga tahu bahwa ini sangat berbahaya, jadi dia akan membiarkan Sun Yan menyerangnya. Untuk satu hal, kembalinya Wan Jian ke sekte adalah kekuatan tertinggi, yang hampir sama baiknya dengan Raja Zhen Jiutian yang abadi. Itu dapat memeras kekuatan potensialnya untuk membantunya menerobos alam yang lebih tinggi. Di sisi lain, dia juga keluar dari pertimbangan keselamatan. Ketika Sun Yan bergerak, dia tidak akan khawatir tentang hidupnya, karena dia percaya bahwa dia dapat mengendalikan gerakan pedangnya dengan sempurna. Di langit, Sun Yan sangat berhati-hati, menahan napas dan berkonsentrasi. Dia terus menatap Wu Chen, dengan hati-hati mengendalikan gerakan pedangnya, tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah, terlalu kuat karena takut melukai Wu Chen, terlalu lemah, tidak dapat mencapai efek yang merangsang. Dengan cara itu, semua upaya menjadi sia-sia. Ini juga merupakan tantangan besar baginya. Sejak dia menyadari bahwa Wan Jian telah kembali ke klan, dia tidak pernah begitu berhati-hati dan terkendali seperti sekarang. Akhirnya, Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Darah emas itu menyembur keluar dan jatuh ke tanah. Ketika mereka melihat ini, mereka semua menjadi gempar. Dia terluka dan memuntahkan darah. Sepertinya dia tidak berhasil. Sepertinya dia gagal. Dalam praktiknya, yang kami perhatikan adalah mengikuti tren. Ketika saatnya tiba, kami secara alami akan menerobos. Pada dasarnya mustahil baginya untuk berhasil ketika dia melawan langit. Tidak hanya itu, tetapi bahkan dia akan menderita kerugian besar dan sangat mengurangi kekuatannya. Dia begitu dipercaya. Dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan perlindungan Raja Peri. Tetapi dia tidak menyangka itu akan seperti ini. Lihat, darahnya, bagaimana dengan darah emasnya? Bukankah darah kita seharusnya berwarna merah? Aku tidak tahu. Di sisi halaman Bei Chen, semua orang berdiri dan melihat ke platform Biwu. Mata mereka penuh dengan kekhawatiran. Adapun orang-orang di Danau Tianqi, mereka siap untuk bergegas keluar. Wu Chen adalah bakat unik mereka. Sama sekali tidak ada kemungkinan terjadi kecelakaan. Di tengah udara, Sun Yan juga terkejut. Dia dengan cepat menerima gerakan itu. Dia tidak dapat membayangkan bahwa dia benar-benar akan menyakiti Wu Chen. Namun, di luar dugaan semua orang, Wu Chen tertawa terbahak-bahak. Melihat ini, semua orang merasa bingung. Apakah pria ini menjadi gila karena kehilangan hati? Dia terluka, tetapi dia tidak menyadarinya. Sebaliknya, dia tertawa. Ledakan. Pada saat ini, langit dan bumi berubah, dan aura tak berujung datang dari segala arah, menyatu ke platform Biwu, mengalir. Ada apa? Ada apa? Melihat sekeliling pada semangat langit dan bumi yang melonjak, orang-orang terkejut dan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi dalam hal ini. Lihat, Wu Chen, lihat. Semua mata orang tiba-tiba tertuju pada tubuh Wu Chen, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut,
hanya untuk melihat roh langit dan bumi di ruang sekitarnya melonjak liar ke arah tubuhnya, dan tubuhnya berubah menjadi lubang hitam besar, terus-menerus menyerap roh langit dan bumi di sekitarnya. Dia ada di sini, menerobos kultivasi. Orang-orang terkejut. Masuknya energi yang begitu besar tidak mungkin merupakan situasi lain, tetapi hanya satu, yaitu menerobos kultivasi. Berhasil. Di sisi halaman Beichen, semua orang terkejut. Awalnya, mereka melihat Wu Chen meludahkan darah. Mereka mengira bahwa dia terluka oleh Sun Yan, tetapi tanpa diduga, dia menerobos kultivasinya. Sosok orang-orang di Danau Tianqi juga berhenti, melihat Wu Chen di panggung kompetisi. Aku juga merasa lega. Nak, kamu benar-benar dalam masalah. Meskipun Wu Chen berhasil dalam terobosan kebetulan ini, orang-orang di Tianqi merasa bahwa mereka masih takut ketika mereka memikirkan masa lalu dan masa depan terobosannya. Cara terobosan ini terlalu berisiko. Itu jelas berantakan. Untungnya, terobosan itu berhasil. Jika terobosan itu tidak berhasil, seberapa serius konsekuensinya? Aku tidak bisa membayangkannya. Terobosan. Di tengah langit, Sun Yan juga mencubit segenggam keringat tanpa sadar. Cara terobosan Wu Chen benar-benar menakjubkan. Dia tidak akan pernah berani mengadopsi cara seperti itu. Dia acuh tak acuh pada dasarnya dan mengikuti keadaan. Dia tidak pernah mengejarnya dengan sengaja. Oleh karena itu, ketika dia menerobos alam, itu wajar saja. Jika dia bisa menerobos, dia akan menerobos. Jika dia tidak bisa menerobos, dia tidak akan dengan sengaja mencari cara lain untuk menerobos. Ini juga caranya. Dengan suaranya, Sun Yan mengambil kembali pedangnya. Karena Wu Chen telah menerobos kultivasinya dan mencapai tujuannya, tidak perlu ada perbandingan lebih lanjut di antara mereka. Tiba-tiba, sosoknya gemetar tak dapat dijelaskan. Merasakan perubahan tubuhnya, Sun Yan tidak terlalu memikirkannya. Menurutnya, dia seharusnya menggunakan banyak kekuatan untuk kembali ke keluarganya sekarang, yang menyebabkan penurunan kekuatan tubuhnya dan membuatnya tidak stabil. Mengambil napas dalam-dalam, Sun Yan menggerakkan kekuatannya, ingin beristirahat dan memulihkan vitalitasnya yang hilang. Namun, kekuatannya bagus saat dia tidak berolahraga. Saat dia menggunakan kekuatannya, tubuhnya bergetar lebih hebat lagi. Selain itu, dantian di tubuhnya juga mengalami perubahan dramatis. Tampaknya ini bukan karena kelelahan karena kekurangan ki. Segera, dia mengerti apa yang terjadi pada tubuhnya. Sebenarnya, dia akan menerobos. Apa yang terjadi padanya juga menarik perhatian orang lain, dan mereka semua memperhatikannya. Ada apa? Bagaimana roh langit dan bumi bergegas ke langit lagi? Arah ini adalah Sun Yan. Dia akan menerobos. Ya Tuhan, terobosan Wu Chen sudah cukup. Bahkan Sun Yan telah membuat terobosan dalam kultivasi pada saat yang sama. Ya, kali ini benar-benar berhasil. Orang-orang terkejut. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Terobosan Wu Chen sebelumnya adalah bahwa ia menggunakan rangsangan eksternal yang kuat dan mengambil risiko besar untuk berhasil. Namun, apa yang terjadi pada Sun Yan? Bagaimana ia berhasil bersama-sama? Adik perempuan bela diri yang lebih muda telah membuat terobosan. Di sisi halaman Beichen, orang-orang sedang melihat Biwutai. Mereka terkejut. Wu Chen dan Sun Yan sama-sama jenius luar biasa dari halaman Beichen. Mereka berbakat dan kuat. Tidak ada seorang pun di dunia ini. Sekarang, keduanya telah membuat terobosan bersama. Bagaimana mungkin kita tidak senang? Bagus sekali, bagus sekali. Orang-orang di Danau Tianqi mengangguk dan tidak bisa menutup mulut mereka karena tertawa. Terobosan Sun Yan adalah kejutan yang tak terduga. Kultivasi aslinya adalah 8 surga Xingjijing, yang merupakan 9 surga Xingjijing, ditambah kekuatan super ribuan pedang yang kembali ke sekte. Dia benar-benar dapat bersaing dengan murid-murid sejati pertama dari setiap sekte. Dia tidak menyerah sama sekali. Tetapi Lu Mengzheng, Meng Chong dan Lu Junyi seperti musuh. Wu Chen dan Sun Yan, kekuatan mereka sudah sangat mengerikan. Terutama Wu Chen, dalam pertempuran terakhir kemarin, mengalahkan Zhao Jiangxiang, orang kuat pertama di Yiyuan. Sekarang mereka telah membuat terobosan dalam kultivasi dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan mereka akan meningkat sesuai dengan itu. Saya khawatir merekalah yang tidak bisa mengatasinya. Adapun Dugu Wudi, wajahnya tenang tanpa fluktuasi ekspresi apapun, dan dia tidak bisa melihat apa yang sedang dipikirkannya.
Adegan itu juga berangsur-angsur tenang. Mata semua orang tertuju pada platform kompetisi seni bela diri tanpa berkedip. Penuh kejutan, hari ini benar-benar hari yang baik. Ada kemungkinan untuk melihat dua orang menerobos prestasi mereka di tempat kejadian pada saat yang sama. Ini belum pernah muncul di konferensi pertukaran Tanah Suci Negeri Dongeng sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa itu belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga tidak mungkin untuk memikirkannya. Dalam bab 1103, tiba-tiba terjadi terobosan ganda, napas yang kuat keluar dari tubuh Wu Chen. Napas ini sangat besar, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, dia telah membuat terobosan. 7 hari di Starland, Wu Chen sangat senang ketika dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan penuh di tubuhnya. Kalau dipikir-pikir, dia telah menerobos 6 surga lingkungan kutub bintang selama beberapa bulan, dan seharusnya sudah waktunya untuk menerobos 7 surga lingkungan kutub bintang. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Lu Junyi dan Meng Chong menatap Wu Chen, yang wajahnya juga sangat bermartabat. Dari Wu Chen, mereka melihat bahaya yang sangat besar, yang bahkan lebih kuat dari Huayang. Dari sini, kita dapat menilai bahwa ancaman Wu Chen bagi mereka sekarang lebih dari Huayang. Sun Yan juga membuat terobosan. Wu Chen mendongak dan melihat ke langit. Sun Yan juga membuat terobosan saat ini. Dia tidak meragukan bakat wanita ini. Kalau tidak, dia tidak dapat memahami kekuatan sihir yang kuat dari Wanjian Guizhong. Beberapa saat kemudian, Sun Yan juga berhasil menerobos. Sebuah kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya, menyebabkan getaran ruang dan goncangan terus-menerus. Ketika dia membuka matanya perlahan, Sun Yan melihat dirinya sendiri dan tersenyum di sudut mulutnya. Terobosannya di luar dugaannya, karena dia tidak pernah memikirkannya dan akan menerobos kultivasinya. Tarik napas dalam-dalam, Sun Yan menyatu, dan kemudian perlahan mendarat di bawah mata semua orang yang iri. Selamat! Melihat keberhasilan Sun Yan dalam menerobos kultivasi, Wu Chen juga dengan tulus senang. Sun Yan berkata sambil tersenyum, kali ini, terobosanku adalah karenamu. Aku harus berterima kasih padamu. Sun Yan sangat jelas bahwa kali ini, jika bukan karena Wu Chen, dia tidak akan pernah bisa menerobos dengan lancar. Wu Chen menggelengkan kepalanya, jangan berterima kasih padaku. Jika kamu ingin mengucapkan terima kasih, aku harus berterima kasih padamu. Kali ini, jika bukan karena bantuan Sun Yan dan 10.000 pedangnya, dia tidak akan berhasil menerobos. Sun Yan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka berdua berhasil menembus batas, yang merupakan hasil terbaik. Halo, kalian berdua, apakah kalian masih bertarung? Pada saat ini, suara wasit terdengar dari atas. Pertandingan ini dan waktu yang tertunda sudah cukup lama, dan semua orang sudah tidak sabar. Wu Chen dan Sun Yan saling memandang dan tersenyum. Tidak perlu ada pertandingan ini sejak awal. Tidak ada perbandingan, aku kalah, kata Sun Yan. Wasit melihat kedua pria itu. Karena Sun Yan secara otomatis mengakui kekalahan, dia tidak mengatakan apa-apa. Wu Chen Seng, melihat hasilnya, orang-orang tidak puas, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mendesah. Wu Chen dan Sun Yan kembali ke tempat duduk mereka, dan yang lainnya segera maju. Selamat, adik seperguruan muda. Xia Yulan memegang tangan Sun Yan dan tersenyum lebih bahagia daripada terobosannya sendiri dalam kultivasi. Kerja bagus, anak kecil. Orang-orang Tianqi membelai jenggot mereka dan sangat puas dengan Wu Chen. Awalnya, melihat Huayang Fei dikalahkan di tangan Lu Junyi, dia benar-benar putus asa untuk memenangkan kejuaraan. Namun sekarang kebangkitan Wu Chen memberinya sedikit harapan. Mungkin dia bisa menggantikan Huayang Fei untuk memenangkan kejuaraan konferensi pertukaran negeri dongeng ini untuk rumah sakit Beichen. Wu Chen menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa mengalahkan Dugu Wudi dan memenangkan kejuaraan terakhir. Itu adalah pertanyaan yang perlu dibandingkan sebelum dia menyadarinya. Kompetisi berlanjut. Wu Chen sangat santai dalam beberapa pertandingan berikutnya. Ketika dia bertemu dengan lawannya, dia mengakui kekalahan secara otomatis atau menyelesaikannya dengan 1 atau 2 gerakan. Itu sangat cepat. Lawan yang dia temui tidak kuat, yang tidak berarti lawan yang dia temui tidak kuat. Selama periode ini, telah terjadi beberapa duel antara 10 rival teratas. Namun, duel semacam itu sangat brilian.
Setiap kali muncul, akan menimbulkan banyak kejutan. Wu Chen dan Huayang Fei naik ke panggung. Di adegan ke-12, terjadi lagi pertarungan klan yang sama di sini. Kali ini, Huayang Fei dan Wu Chen yang bukan target. Benar lagi, orang-orang di Tianqi menghela nafas dan merasa tidak berdaya. Kompetisi hari ini dan situasi yang mereka hadapi di gerbang yang sama tidak diragukan lagi jauh lebih banyak daripada 3 hari sebelumnya. Ini bukan hanya kasus halaman Beichen mereka, tetapi juga kasus sekte lain. Alasan pengaturan ini adalah karena 3 pertimbangan. Pertama, konfrontasi antara pintu yang sama, yang selalu sensitif dalam konferensi pertukaran tanah suci Xiandao, biasanya akan mengeluarkan air, atau tidak bertarung, atau tidak akan bertarung dengan sekuat tenaga. Dengan cara ini, itu akan melukai antusiasme penonton, jadi biasanya lebih banyak diatur pada hari terakhir. Kedua, pengaturan pertarungan di antara murid yang sama dapat mengurangi hilangnya kekuatan pesaing sebanyak mungkin, sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak energi untuk mengabdikan diri pada pertarungan di level yang lebih kuat. Pada hari terakhir, ada banyak pertempuran di antara para pembangkit tenaga listrik tingkat atas, terutama di antara murid-murid sejati pertama dari 10 murid utama, yang sebagian besar terkonsentrasi di hari ini. Selain itu, karena perbedaan antara para pembangkit tenaga listrik tingkat atas dan para pembangkit tenaga listrik tingkat atas, pertempuran kekuatan atas menarik perhatian orang-orang. Relatif mudah bagi mereka untuk menerima pertempuran di antara rekan-rekan mereka. Ketiga, dapat menghemat banyak waktu untuk mengatur pertarungan antar sekte yang sama. Hari ini adalah hari terakhir. Konferensi pertukaran berakhir lebih awal. Semua orang juga baik untuk kembali ke klan mereka sendiri dan mengirimkan kembali hasil konferensi pertukaran tepat waktu. Wu Chen dan Huayang Fei saling memandang tanpa berkata apa-apa, dan langsung menuju ke platform kompetisi. Kali ini, lawan Wu Chen bukan lagi Sun Yan, tetapi Huayang Fei, murid sejati pertama Akademi Beichen. Oleh karena itu, tidak ada situasi seperti tidak bertarung dan langsung mengakui kekalahan. Keduanya sombong, bahkan jika mereka dari keluarga yang sama, mereka harus dibagi tinggi. Haha, Wu Chen dan Huayang Fei telah bertemu. Saya harap kali ini mereka tidak ingin menjadi seperti orang lain. Setelah beberapa gerakan, mereka akan selesai. Itu terlalu membosankan. Seharusnya tidak mungkin. Huayang Fei adalah murid sejati pertama rumah sakit Beichen, dan kekuatan Wu Chen tidak cukup buruk untuk mengancam posisi Huayang Fei. Hanya saja yang disebut, satu gunung tidak mungkin dua harimau. Perang antara kedua orang ini tidak hanya mustahil untuk diakhiri dengan cara sepintas, tetapi juga mungkin berkembang menjadi perang orang-orang kuat tingkat atas. Kau benar, aku tidak tahu siapa yang lebih baik. Aku lebih suka Wu Chen. Bagaimana denganmu? Aku juga berpikir Wu Chen lebih kuat dan berkuasa. Hahaha, sang pahlawan berpikir sama. Dalam bab 1104, Huayang Fei sedikit kesal ketika mendengar diskusi itu. Awalnya, dia adalah murid sejati pertama dari rumah sakit Beichen. Dia seharusnya menjadi orang dengan reputasi dan suara tertinggi di rumah sakit Beichen. Semua orang seharusnya lebih memperhatikannya. Namun, sekarang jelas bahwa reputasi Wu Chen telah melampaui Lu Junyi. Dalam kompetisi kemarin, dia dikalahkan oleh Lu Junyi, dan reputasinya sangat hancur. Namun, Wu Chen mengalahkan Zhao Jiangxiang, murid sejati pertama Yi Yuan, dan mendapatkan reputasi yang hebat. Selain itu, tepat sebelum itu, pihak lain telah membuat terobosan dalam kultivasi dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, orang-orang umumnya optimis tentang dia sekarang. Itu adalah Wu Chen. Sedangkan untuk dia, murid sejati pertama dari Istana Beichen, dia diabaikan. Pusat perhatian sepenuhnya diredam oleh Wu Chen. Tolong, Huayang Fei dengan dingin meninggalkan sepatah kata, dan kemudian momentum yang kuat keluar darinya. Kekuatan besar menyebar ke seluruh ruang seluruh panggung biwu, seperti gelombang, tersapu. Aliran negeri dongeng. Tanpa ragu, Huayang Fei langsung menggunakan jurus uniknya, aliran abadi. Jurus unik ini diciptakan oleh leluhur setengah dewa dari Beichen Yuan. Jurus ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan dan daya serang yang tak tertandingi. 9 hari di kota Xianwang. Menghadapi aliran abadi negeri dongeng Huayang Fei, Wu Chen juga tidak mempedulikannya.
Dia mengeluarkan suara keras, dan cahaya keemasan yang cemerlang keluar darinya. Cahaya keemasan itu melonjak, menyilaukan dan indah, seperti lautan keemasan. Kemudian, di bawah tatapan mata semua orang yang terkejut, energi keemasan itu berangsur-angsur berubah menjadi Raja Peri yang besar. Raja Peri ini, dengan tubuh yang besar, penuh dengan cahaya keemasan, cemerlang dan tidak dapat dihancurkan. Setelah 3 hari bertanding, orang-orang juga melihat jurus-jurus hebat Wu Chen. Raja Abadi ini adalah salah satu sistem pertahanan terkuat di dunia. Dari awal hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkan pertahanan Raja Abadi. Ini adalah jurus yang sangat tidak normal. Begitu Wu Chen berada di Raja Abadi, selama Raja Abadi tidak hancur, dapat dikatakan bahwa dia terpengaruh. Diabaikan. Raja Peri. Di panggung kompetisi, Huayang melirik Raja Abadi Wu Chen. Tepat pada waktunya, jurusnya terkenal karena kekuatan serangannya yang dahsyat, yang dapat menghancurkan semua benda di angkasa. Dia ingin melihat apakah Raja Abadi Wu Chen yang lebih kuat. Aliran Negeri Peri. Huayang Fei meneguk banyak minuman, dan langsung menghantam aliran abadi. Energi mengerikan mengalir keluar darinya. Itu seperti gelombang, menyapu dan membuka. Dengan lambaian tangan, aliran udara yang tak berujung, getaran gila, membawa kekuatan umum untuk menghancurkan segalanya, dengan ganas menyerbu ke arah Wu Chen. Aliran udara yang mengerikan itu sangat cepat dan kuat. Dalam sekejap, aliran itu melesat keluar Wu Chen dan melancarkan serangan ganas padanya. Pada saat itu, goncangan hebat dan energi mengerikan dari Raja Abadi meledak di ruang tempat Raja Abadi berada, berubah menjadi badai, menyapu dan menyebar ke segala arah. Namun, Raja Abadi Wu Chen memiliki pertahanan yang sangat kuat. Bahkan semburan abadi Huayang Fei hanya membuatnya gemetar, yang tidak dapat benar-benar menerobos. Setelah menyerang beberapa saat, ruang di sekitar Raja Peri telah dihancurkan oleh energi yang dahsyat itu. Namun, Raja Peri masih berdiri, seperti para dewa kuno, tampaknya tidak terpengaruh. Wajah Huayang Fei tenggelam. Dilihat dari informasi yang telah dia amati sebelumnya, gerakan Wu Chen, Xian Wangzhen Jiu Tian, tampaknya tidak memiliki jalan buntu. Satu-satunya cara untuk menerobosnya adalah dengan menggunakan kekuatan absolut untuk melancarkan serangan yang sangat kuat. Dengan cara ini, mungkin ada secercah harapan. Dalam hal ini, maka, dia akan menunjukkan semua kekuatannya. Dengan raungan, kekuatan tubuh terbang Huayang mekar. Kekuatan spiritual yang dahsyat itu bergetar dan menyebar ke seluruh tubuh, membuat ruang di sekitarnya bergetar dan berguncang hebat. Melihat ini, semua orang merasa tak terbayangkan. Tanpa diduga, Huayang Fei menggunakan semua kekuatannya dengan begitu cepat. Di sisi halaman Beichen, semua orang memperhatikan Wu Chen dan Huayang Fei. Mereka tidak tahu harus bersorak untuk siapa. Karena mereka berdua adalah murid asli halaman Beichen, dan mereka semua kuat dan memiliki 10 tokoh kompetitif teratas. Kamu harus santai saja, bocah kecil. Orang-orang di Tianqi membelai jenggot mereka. Keduanya adalah murid muda yang luar biasa dari rumah sakit Beichen. Mereka memiliki kemampuan untuk bersaing di 10 besar. Dia tidak ingin mereka memiliki api yang nyata, yang menyebabkan salah satu dari mereka terluka parah atau keduanya kalah. Dalam hal itu, bagi rumah sakit Beichen, itu merupakan pukulan besar. Di sisi lain, Lu Junyi, Meng Chong dan orang-orang lainnya juga memperhatikan perang. Tepatnya, mereka mengkhawatirkan Wu Chen. Sebelumnya, mereka hampir tidak pernah mendengar tentang pria ini, dan mereka sama sekali tidak mengenalnya. Namun, ketika mereka datang ke konferensi pertukaran negeri Dongeng, pria ini menang berkali-kali dan tak terhentikan. Dalam pertandingan terakhir kemarin, mereka mengalahkan Yi bahkan lebih. Zhao Zhangxiang, murid sejati pertama dari taman, menarik perhatian mereka yang luas. Namun belum lama ini, pria ini berhasil menembus kultivasi melawan langit dan mencapai 7 surga lingkungan kutub bintang, yang membuat mereka melihat ancaman yang kuat. Oleh karena itu, mereka ingin belajar lebih banyak dan melihat seberapa kuatnya dia sekarang. Sekarang, Wu Chen dan Huayang Fei saling berhadapan, yang persis seperti yang mereka harapkan. Huayang Fei juga seorang pemuda yang kuat di level mereka, dengan kekuatan yang sangat kuat. Kita dapat mengetahui seberapa besar kekuatan yang dimiliki Wu Chen melalui pertarungan di antara mereka.
Wu Chen menatap Huayang Fei di panggung kompetisi seni bela diri. Dari pertarungan sebelumnya antara Huayang Fei dan Lu Junyi, dia dapat melihat bahwa gerakan Huayang Fei ini adalah gerakan yang benar-benar agresif, dengan kekuatan serangan yang kuat. Dalam satu serangan, ia menghancurkan segalanya, tidak ada yang bisa dihentikan, dan sangat mendominasi. Bahkan jika sekuat Lu Junyi, dalam menghadapi gerakan seperti itu, ia juga untuk mendesak keterampilan unik Surat Tianyu untuk melarutkan kekuatan serangan yang ganas ini dengan kekuatan medan, sehingga dapat memenangkan kemenangan terakhir. Raja Abadi tidak akan pernah mati. Wu Chen berteriak, Raja Abadi tidak akan pernah mati. Ini adalah keadaan pertahanan Raja Abadi yang paling kuat. Dalam keadaan seperti itu, pertahanan Raja Abadi akan dimaksimalkan, yang dapat disebut abadi. Jika seseorang dapat menghancurkan Raja Abadi dalam keadaan seperti itu, maka, jangan khawatir, dia jelas bukan lawan. Kekuatan dahsyat meletus dari medan merah dan mengalir ke Raja Peri. Cahaya keemasan pada Raja Peri itu melonjak, cemerlang dan menyilaukan. Dalam bab 1105, Jam Kaca, di bawah kondisi terkuat, Raja Peri dengan cepat menstabilkan tubuhnya, tidak lagi bergetar hebat. Cahaya keemasan yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat udara di sekitarnya tersebar dan berubah menjadi ketiadaan. Tidak diragukan lagi bahwa Raja Peri saat ini benar-benar kuat dan kokoh. Tidak peduli bagaimana ruang angkasa luar hancur, itu tidak akan terpengaruh. Di sisi yang berlawanan, Huayang Fei berlatih dengan seluruh kekuatannya, aliran kekuatan, yang terus-menerus meletus dari tubuhnya, menyebabkan getaran ruang di sekitarnya dan goncangan terus-menerus, yang tidak dapat menahan kekuatannya. Dia sekarang juga menggerakkan kekuatan terkuat, siap untuk meluncurkan semburan surgawi, seorang Raja Peri yang menghancurkan Wu Chen, untuk memenangkan kemenangan terakhir dari perang ini. Pada saat itu, roh langit dan bumi di seluruh ruang mendidih. Gelombang itu diserap olehnya dengan paksa, dan berubah menjadi aliran udara. Aliran-aliran ini sangat besar, mengambang di samping Huayang Fei, seperti naga raksasa, kekuatan yang kuat, merembes keluar dari naga dan menyapu ke segala arah. Wu Chen, terima panggilannya, aliran dunia abadi. Huayang terbang dengan ganas, mengangkat tangannya untuk memukul, di bawah kondisi yang paling kuat, aliran dunia abadi telah meletus sepenuhnya. Aku melihat aliran udara yang sangat besar, melewati udara dengan cepat, seperti naga raksasa, bergegas menuju Wu Chen. Tiba-tiba, seluruh ruang bergetar. Sangat kuat, terus meletus, mengerikan, sangat ganas, sangat mengerikan, membuat semua orang tampak mengerikan. Kekuatan gerakan ini benar-benar sangat mengerikan. Sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikannya. Kekuatan besar meletus dari tubuh Huayang Fei, membuat ruang bergetar, terus-menerus retak dan berubah menjadi ketiadaan. Kecepatan aliran udara, sangat cepat, hampir dalam sekejap mata, akan menyerbu ke Raja Peri, serangan yang kuat, menghantam keras Raja Peri. Ledakan, serangan yang begitu besar, bahkan Raja Peri yang paling kuat, tidak dapat menahan guncangan aliran udara dengan keras. Cahaya keemasan di sekitarnya tidak dapat menghasilkan kekuatan apapun dan langsung tenggelam. Begitu raut wajah Wu Chen berubah, jelas terlihat bahwa dia meremehkan kekuatan Huayang Fei. Jurus dunia abadi ini benar-benar mengerikan, dan serangan mutlaknya cukup untuk menghancurkan semua yang ada di dunia. Pegangi aku, Wu Chen meledak, kekuatan dahsyat mengalir keluar darinya, mengalir ke Raja Peri, mempertahankan kekuatan Raja Peri, sehingga Raja Peri tidak akan retak. Aku akan lihat seberapa banyak yang bisa kau tahan. Tangan Huayang Fei, tidak ada tangan kiri, kekuatan penuh meletus, kekuatan melonjak, terus-menerus menyerbu keluar, dengan momentum guntur, melancarkan serangan berkelanjutan pada Wu Chen, bersumpah untuk menghancurkan Raja Peri miliknya. Namun, Raja Abadi Wu Chen mewakili pertahanan mutlak, dan tidak mudah diserang. Oleh karena itu, bahkan jika Huayang Fei mencoba yang terbaik untuk mendorong aliran abadi dalam keadaan terkuat, dan aliran udara yang mengerikan, dan terus menyerang Wu Chen, itu masih tidak dapat menghancurkan Raja Abadi miliknya. Menjijikkan. Melihat bahwa serangannya tidak dapat menghancurkan Raja Abadi, Huayang Fei sangat marah. Dia belum pernah melihat sistem pertahanan yang begitu kuat, kekuatan pertahanan yang tidak normal, dan bahkan serangan terkuatnya tidak dapat menghancurkannya.
Jam kaca, sebuah minuman besar, cahaya terang, mengalir keluar dari tubuhnya. Cahaya ini, cemerlang, menyilaukan, seperti matahari yang panas, menyinari seluruh platform. Itu yang terbaik di dunia. Itu bukan harta karun biasa. Bahkan jika itu adalah harta karun tingkat rendah, ia tidak dapat menunjukkan setengah dari kekuatannya di depannya. Itu mengerikan. Jam kaca, tekan itu untukku. Huayang terbang ke jam kaca dengan energi yang keras dan kuat. Kekuatan jam kaca itu bangkit. Jam kaca itu membesar dengan cepat, yang mengeluarkan cahaya yang cemerlang. Begitu tubuhnya bergetar, Huayang Fei mendesak jam kaca itu. Jam kaca itu membawa kekuatan yang kuat dan pergi untuk menekan Wu Chen. Dalam proses bergegas keluar, jam kaca itu masih terus membesar, dan segera naik ke ukuran bukit kecil. Fluktuasi kekuatan yang mengerikan, bergegas keluar dengan gila, dan ketakutannya sangat ekstrim. Dalam menghadapi dua serangan aliran air peri dan Liu Lizong, Rao adalah Wu Chen. Dia tidak berani memiliki sedikit pun kecerobohan. Dia minum dengan keras, dan kekuatan yang kuat keluar darinya, berubah menjadi api yang mengamuk dan membakar. Raungan, api itu keluar, terus bergulir dan melonjak. Segera, seekor Phoenix besar muncul. Phoenix ini terbakar dengan api, tubuhnya besar, sayapnya lebar dan kengeriannya tak tertandingi. Sayap Phoenix seperti kipas, api yang ganas, melesat keluar darinya, api yang menyala, dapat membakar semua benda di dunia. Dengan suara siulan, Phoenix melebarkan sayapnya dan terbang keluar, membawa kekuatan yang ganas untuk bergegas menuju lonceng kaca yang melesat di atasnya. Kong, sayapnya yang besar, kipas jatuh di atas jam kaca, mengeluarkan teriakan tajam, seperti logam yang dikirim, keras di telinga. Melihat bahwa Phoenix benar-benar bergegas keluar untuk menghentikan serangannya, Huayang Fei bahkan lebih marah. Dia berteriak keras, mendesak banjir negeri dongeng, dan semua arus udara menyebar ke seluruh dunia. Dalam sekejap, Phoenix diselimuti. Raungan, Phoenix menjerit, sayapnya yang besar mengepak tanpa henti, dan diserang dengan mengerikan. Melihat ini, Wu Chen mengerti bahwa mengandalkan Phoenix saja tidak dapat menghentikan serangan Huayang Fei. Kekuatan Huayang Fei juga sangat kuat, dan tidak mudah untuk dikalahkan. Pembunuh naga, dengan teriakan keras, Wu Chen memanggil pedang pembunuh naga secara langsung. Cahaya keemasan yang terang terus-menerus keluar. Roh pedang yang ganas menyapu dan bergegas ke segala arah. Semua orang terkejut, mereka semua melihat ke platform Biwu. Sekarang, Huayang Fei dan Wu Chen telah menggunakan limbao kelas menengah dari tingkat bumi. Siapa yang lebih kuat? Itu harus dibandingkan sebelum kita bisa tahu. Bajingan, melihat bahwa Wu Chen juga menggunakan limbao tingkat menengah dari langkah-langkah bumi, Huayang Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Awalnya, dia ingin meluncurkan jam glasir saat Wu Chen menahan banjir negeri dongengnya, dan mengikatnya di jam glasir. Dengan bantuan kekuatan jam glasir, dia menekannya dengan paksa dan mengalahkannya sepenuhnya. Namun, saya tidak menyangka bahwa Wu Chen benar-benar menggunakan jurus Phoenix untuk melawan jam kacanya dengan bantuan Phoenix. Sekarang, dia juga telah menggunakan limbao tingkat menengah. Dalam hal ini, rencananya benar-benar gagal. Akan lebih sulit untuk mengalahkan Wu Chen. Tian Leice,